Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Itu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Keterikatan terhadap sesuatu, khususnya mengikis daya serta kebebasan, tentu bukanlah hal yang menyenangkan dan melegakan. Misalnya, seseorang yang terikat dengan zat-zat adiktif atau yang sering disebut sebagai ketergantungan zat adiktif, sesungguhnya telah kehilangan kebebasan untuk mengendalikan dirinya secara optimal. Alih-alih menjadi manusia yang bebas untuk menjalani hidupnya, seseorang yang hidup dengan kondisi ketergantungan justru sedang menjalani hidup dengan dikendalikan oleh ketergantungannya tersebut. Ia tidak lagi bebas dalam menjalani hidupnya secara optimal. Keterikatan semacam itu tentulah sangat merugikan, termasuk mengenai keterikatan terhadap dosa. Setiap manusia yang terikat dengan dosa sedang mengalami keterbatasan kendali atas diri dan masa depan hidupnya. Mungkin hidup dalam dosa terasa nikmat, namun itu semua hanyalah semu dan bersifat sementara, serta akan membawa manusia menemui penyesalan yang tiada tara. Oleh sebab itu, pembebasan yang Yesus Kristus berikan merupakan anugerah terindah yang tidak sepantasnya dibiarkan menjadi sia-sia. Pembebasan yang Dia berikan telah memberikan kita kebebasan dan kendali penuh untuk menjalani hidup secara optimal. Kebebasan itulah yang memampukan kita untuk mengalami hidup benar. Bahkan tidak berhenti sampai pembebasan, Kristus bahkan memberikan kita roh-Nya untuk memampukan kita terus berjuang menjalani hidup secara optimal sesuai dengan kebenarannya. Artinya kita tidak hanya bekerja sendirian, melainkan bersama dengan sekaligus dimampukan oleh roh-Nya. Hal ini tergambar dalam tulisan Paulus bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sahabat Alkitab, ingatlah bahwa perjuangan melawan keinginan daging adalah pertarungan yang perlu terus diupayakan oleh setiap umat bersama roh Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami mampu menjadi umat yang penuh daya juang, yang selalu berupaya untuk melawan segala keinginan daging, segala tawaran yang mengikat kami terhadap dosa. Sehingga biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, kami terus bertumbuh di dalam iman, menjadi umat yang setia dan berdampak. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.